Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang ions ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas topik tentang struktur atom, lalu notasi atom, dan bagaimana atom itu terbentuk dari tiga subatomic particle. Nah, kalau yang di topik ini bahasannya adalah tentang ion. Sebenarnya ion sama atom itu eh, apa namanya secara konsep sama ya, karena dia dari elemen yang sama. Cuma yang membedakan atom dan ion adalah kalau atom adalah entitas di mana jumlah proton sama elektronnya itu pasti sama. Makanya di sini kan tertulis ya, atom has the same number of electron and proton. Jadi dia nggak punya muatan tuh, karena muatan atau subatomic particle yang muatannya positif sama yang negatif jumlahnya sama. Misalnya atom punya 10 proton, ya, punya 10 muatan positif, dia pasti juga punya 10 elektron, 10 muatan negatif. Jadi 10 plus positif, 10 negatif ya nol. Artinya dia tidak punya muatan. Tapi kalau misalnya suatu atom jumlah proton dan elektronnya itu sudah berbeda gitu ya, entah elektronnya lebih banyak dari protonnya gitu ya, atau elektronnya lebih sedikit dari protonnya, maka selanjutnya kita sebut sebagai ion ya. Jadi ion itu ada dua macam, ada ion positif yang kita sebut sebagai kation atau ion negatif yang kita sebut sebagai anion. Jadi kalau elektronnya lebih banyak nih daripada protonnya, misalnya protonnya cuma 10, elektronnya 15, ya berarti dia jadi ion negatif gitu ya, karena muatan negatifnya lebih banyak, elektronnya lebih banyak. Jadi ion negatif atau kita sebutnya anion. Tapi kalau misalnya elektronnya lebih sedikit dari protonnya, misalnya protonnya 10, elektronnya cuma 8. Ya sudah, berarti itu kita sebut sebagai ion positif atau istilahnya adalah kation. Nah, ini contohnya ya. Misalnya di sini litium ada dua atom, litium dan fluorin. Litium dan fluorin ini punya total elektron dan elektron valensi yang berbeda. Jangan sampai lupa ya konsep total elektron sama elektron valensi. Kalau total elektron itu adalah elektron keseluruhan di seluruh kulit atom. Tapi kalau elektron valensi hanya jumlah elektron di kulit terluarnya. Kalau misalnya kita lihat di sini sebagai contoh, atom litium ya, dia punya 3 total elektron, tapi dia cuma punya satu elektron valensi. Tapi kalau fluorin, dia punya satu 2 3 4 5 6 7 8 9. Elektron total ada 9. Tapi valensinya ada 7. Ya. Nah, suatu atom itu selalu ingin mencapai kestabilannya dengan cara memenuhi kulit terluarnya itu pakai aturan oktet atau duplet. Jadi kalau nggak 2 ya 8. Makanya misalnya suatu atom itu punya elektron valensi tidak 8 atau tidak 2, maka dia akan cenderung mengambil elektron atau melepas elektron. Ya, sehingga nanti terbentuk yang namanya ion. Jadi ion itu adalah ketika si atom itu entah dia mengambil elektron dari atom lain atau dia melepas elektron untuk diberikan ke atom yang lain. Jadi supaya elektron valensinya itu memenuhi aturan duplet ya 2 atau oktet 8. Nah, kalau kita lihat di sini, litium itu valensinya elektronnya cuma satu. Kalau fluorin 7. Nah, di aturan elektron valensi, ketika elektron valensinya itu kurang dari 4, maka suatu atom itu cenderung akan melepaskan elektronnya, sejumlah elektron yang dia punya. Misalnya, dia cuma punya elektron valensinya 3, 3 kan di bawah 4 ya, maka dia akan melepaskan 3 elektron, gitu ya. Tapi kalau dia punyanya 2 elektron valensinya, ya dia melepasin 2 atomnya. Tapi kalau dia punyanya satu, ya berarti dia akan melepaskan satu elektron valensi. Ya. Tapi kalau elektron valensinya lebih dari 4, misalnya 5, 6, dan 7 gitu ya. Kalau 5, 6, dan 7 itu berarti kan elektron valensinya lebih dari 4. Kalau elektron valensi lebih dari 4, maka suatu atom tersebut akan cenderung mengambil elektron. Ya, mengambil elektron sampai jumlah elektronnya itu 8. Kalau aturannya oktet. Sebagai contoh misalnya ya, ada suatu atom elektron valensinya 5. Ya sudah, biar 8 kan dia harus ngambil 3 kan. 5 tambah 3 8. Nah, kalau contoh di sini nih fluorin elektron valensinya 7. Supaya jadi 8 berarti dia harus ambil 1. Berarti fluorin itu supaya valensinya full, elektron valensinya full dia harus ambil 1. Sedangkan litium supaya valensinya full, maka dia harus membuang 1 elektron. Gitu ya.
Jadi kalau dia elektron valensinya itu di bawah 4, maka dia akan membuang elektron. Tapi kalau elektron valensinya di atas 4, maka dia akan mengambil elektron. Terus gimana kalau 4? Ya kalau 4 berarti bisa dua-duanya, entah dia melepas 4 atau mengambil 4. Gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini tadi litium. Litium itu cenderung akan melepaskan satu elektron. Karena elektron valensinya cuma satu. Satu itu di bawah 4. Kalau elektron valensi di bawah 4, pasti secara aturan dia harus melepas elektron. Dia melepas elektron. Karena elektronnya dilepas, berarti jumlah elektronnya berkurang. Maka dia akan berubah menjadi ion positif. Atau yang kita sebut sebagai kation. Kenapa jadi ion positif? Ya karena sekarang jumlah elektronnya berkurang. Jumlah muatan negatifnya berkurang. Makanya sekarang disebutnya sebagai ion positif karena jumlah protonnya lebih banyak dari elektronnya. Beda nih sama fluorin. Fluorin elektron valensinya kan 7. Sehingga dia cenderung ngambil elektron kan. Dia akan ngambil satu elektron. Kalau litium tadi ngelepas nih, ngelepas satu, elektron yang dilepas litium ceritanya diambil sama fluorin. Karena kalau fluorin harus ngambil satu. Nah, dia ngambil satu elektron, berarti sekarang elektronnya lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dia akan berubah menjadi menjadi ion negatif atau kita sebut sebagai anion. Ya, karena sekarang jumlah elektronnya lebih banyak dari sebelumnya. Atau jumlah elektronnya sekarang lebih banyak dari jumlah protonnya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion positif. Sedangkan kalau dia mengambil elektron, dia akan berubah menjadi ion negatif. Nah, ini contoh lainnya nih. Ini ada ion sodium, sorry ada atom sodium ya Na sama ada atom klorin. Sama kayak kasus sebelumnya nih. Elektron valensinya Na atau sodium ini cuma satu. Jadi kalau misalnya kita lihat karena dia valensinya satu, dia akan cenderung melepaskan elektron. Maka Na akan membentuk Na+, ion positif karena dia melepas elektron. Beda sama klorin. Klorin elektron valensinya 7, sama kayak fluorin tadi ya. Jadi dia akan mengambil satu. Karena dia mengambil elektron, maka dia akan berubah menjadi ion negatif atau anion. Jadi ionnya yang terbentuk Na plus sama Cl min, gitu ya. Dan karena mereka muatannya berbeda nih, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif, maka mereka akan tarik menarik satu sama lain. Kayak magnet ya, magnet kan kalau muatannya berbeda tarik menarik. Ya udah, kalau mereka tarik menarik, mereka akan membentuk senyawa. Senyawa ini yang nanti selanjutnya kita sebut sebagai senyawa ionik. Kenapa senyawa ionik? Karena terbentuknya dari ion yang berbeda. Ion yang berbeda muatan, kemudian mereka saling tarik-menarik. Contohnya adalah NaCl. NaCl itu ternyata dibuat dari ion Na sama ion Cl yang tarik-menarik, kemudian membentuk senyawa ionik NaCl atau garam dapur. Contoh, contoh gampangnya ya, gitu. Nah, ini ada contoh latihan. Jadi kalau misalnya kalau kita review dari slide sebelumnya, untuk membentuk ion, itu kita cukup melihat elektron valensinya. Elektron di kulit terluarnya aja. Apakah dia lebih dari 4 atau kurang dari 4? Kalau kurang dari 4, maka atom tersebut cenderung, kalau kurang dari 4 cenderung melepas. Tapi kalau dia lebih dari 4 elektron valensinya, maka dia akan mengambil elektron supaya totalnya 8. Gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Contoh exercise-nya ya, latihannya. Di sini misalnya ada sodium. Gitu ya, ada sodium di sini. Sodium itu simbolnya kan Na ya. Dia ceritanya punya valensi satu. Oke. Nah, karena valensinya satu, satu itu kan di bawah 4. Maka dia cenderung melepas elektron. Ya enggak? Karena dia melepas, maka notasinya menjadi Na plus. Gitu. Kenapa di sini plus tertulisnya? Karena eh, apa namanya? Dia hanya melepas satu elektron. Ini harusnya pangkat ya. Jadi di sini harusnya pangkat plus nih. Bukan ditulis di sebelah kanan ya, karena ini sebetulnya saya nggak tahu nih superscript di PowerPoint tuh gimana ya. Jadi intinya di sini adalah Na pangkat plus nih harusnya pangkat, gitu ya. Lalu potasium. Potasium di sini valensinya satu juga. Berarti dia cenderung melepas elektron. Elektron yang dilepas berapa ya? Satu. Berarti notasi ionnya adalah K plus, K pangkat plus. Ya. Jadi ini pangkat juga nih harusnya nih. K pangkat plus, pangkat di atas kanan ya. Oke, kalsium. Kalsium valensinya 2. Kalsium valensinya 2. Berarti dia cenderung melepas 2 elektron. Jadi Ca 2 plus.
Jadi kalau yang dilepas lebih dari satu, kalian wajib menuliskan pangkatnya itu ada angkanya. Jadi angkanya dulu, baru simbolnya plus atau minus. Kalau satu kan nggak perlu kita tulis satu plus, satu minus gitu kan. Cuma plus atau minus aja. Tapi kalau lebih dari satu, wajib ditulis angkanya. Berarti ini Ca pangkat 2 plus. Itu contohnya. Ya. Lalu magnesium, magnesium juga sama. 2 plus. Karena dia valensinya cuma 2. Berarti dia 2 pangkat 2 plus. Aluminium, ya sudah, berarti notasi ioniknya Al 3 plus, karena valensinya 3. Lithium, berarti Li plus, pangkat plus. Sulfur, valensinya 6. Nah, kalau 6 ini lebih dari 4 nih. Maka kalau valensinya lebih dari 4, dia harus mengambil elektron supaya valensinya itu 8. Ya. Berarti kalau misalnya sulfur ada 6, 6 harus ngambil berapa supaya jadi 8? Ambil 2 kan? 6 tambah 2, 8. Oh, berarti karena dia mengambil 2 elektron, dia ketambahan 2 molekul, 2 part subatomic partikel yang muatannya negatif, maka dia jadi ion negatif. Kita tulisnya 2 minus karena dia ngambil 2 elektron. Ini pangkat 2 minus ya, lagi-lagi pangkatnya ditulisnya di kanan atas. Ini karena saya nggak tahu nih superscript di PowerPoint gimana. Ya. Lalu oksigen, oksigen juga 6. Berarti kita tulisnya oksigen 2 min, pangkat 2 min di atas. Gitu ya. Lalu nitrogen, nitrogen valensinya 5. Berarti supaya jadi 8 dia harus ngambil berapa? 3 kan? 5 tambah 3. Ya udah berarti notasinya N3 min. Pangkat 3 min di sini. Ya. Lalu selenium, selenium 6 valensinya. Berarti dia harus ambil 2. Berarti 2 min. Iodin 7, berarti dia cuma ngambil satu. Ya udah karena satu ya tulisnya min aja, pangkat min. Ingat ya, ini pangkat jadi dibuat pangkatnya seperti yang ini nih. Mana ya? Tadi ada contoh notasi ion nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke, nah ini contohnya nih. Ada di slide yang selanjutnya ternyata. Berarti kalau misalnya kita buat Se2 min gitu ya. Nah, ini S2 min gitu. O2 min berarti O2 min gitu ya. N3 min berarti kita buat N 3 min gitu ya. Ya, begitu. Jadi dibuatnya pangkat ya. Ini adalah notasi ion. Jadi beda sama notasi atom. Kalau notasi atom kan kita tulis di sebelah kiri atas dan sebelah kiri bawah ya. Kiri atasnya untuk notasi, kiri bawahnya untuk nomor atom. Tapi kalau notasi ionik, kalian wajib buat seperti ini nih. Yang saya merahin ya. Yang saya kuningin, sorry. Jadi di pangkat kanan atas. Tergantung dia muatannya positif atau negatif. Kalau dia membentuk ion positif, berarti dia adalah kation. Ya, kalau ion negatif berarti dia adalah anion. Oke.